Hai, saya Lalat Sokrates yang setia menemanimu sekaligus mengganggumu. Filsafat adalah kegiatan bertanya-tanya. Dan kegiatan bertanya bukan hanya milik orang Yunani kuno. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan video-video lainnya. Semua manusia juga secara alamiah memiliki kegelisahan akan hidupnya, lalu bertanya-tanya. Di Tiongkok, pada abad ke-6 sebelum Masehi, sesaman dengan Thales, berkembang pemikiran yang menarik. Pertanyaan tentang dasar segala sesuatu telah muncul pada abad ke-25 sebelum Masehi dan telah dijawab oleh Huang Di. Dasar dari segala sesuatu adalah Dao atau Tao. Tao adalah sesuatu yang mendasari dan berada di balik segala peristiwa yang terjadi di alam semesta. Seperti kenapa bumi berputar mengelilingi matahari, kenapa bumi mempunyai gaya gravitasi. Semuanya ada hukumnya, ada aturannya, ada pedomannya, ada kelogisannya, dan ada jalannya. Semua karena tahu. Ikan berenang di air, tidak tahu adanya air. Burung terbang menunggangi angin, tidak tahu adanya angin. Manusia berada di dalam tahu, tidak mengerti apa itu tahu. Pada abad yang sama dengan Thales, hidup filosof Cina bernama Lao Tzu, yaitu pada abad 601-531 sebelum Masehi, yang mempopulerkan gagasan tentang Tao secara tertulis dalam buku berisi 5.000 kata. Bagi Lao Tzu, Tao adalah jalan kebenaran, aturan, norma, cara, ajaran yang benar menuju kesempurnaan abadi. Semua orang harus melaluinya atau menjalankannya pada kehidupan sehari-hari. Semua aturan alam, sifat-sifat alam, dan makhluk di dalam dunia ini adalah Tao. Tao juga mencangkup peraturan-peraturan kodrat alam, kosmos, dan lain-lainnya di jagat raya ini. Lao Tzu merumuskan cara hidup yang baik berdasarkan De atau kebajikan dengan mengikuti Dao atau jalan. Pemikiran ini menjadi dasar filsafat yang dikenal sebagai Daoisme atau Taoisme. Bagi Lao Tzu, dunia ini terus berubah secara siklikal. Dunia ini terus-menerus bergerak dari satu keadaan ke keadaan lain, seperti dari malam ke siang, siang ke malam lagi, berputar. Atau dari musim panas ke musim dingin, terus kembali, dan seterusnya. Lao Tzu melihat keadaan-keadaan yang berbeda itu bukan sebagai lawan, tetapi sebagai hal yang saling terkait, yang satu muncul dari yang lain dan sebaliknya. Keadaan-keadaan ini juga memiliki sifat-sifat yang saling melengkapi, yang bersama-sama membentuk kesatuan. Proses perubahan ini dianggap sebagai manifestasi dari Dao atau prinsip dasar realitas. Dari Dao ini menghasilkan 10.000 manifestasi yang membentuk dunia. Lao Tzu dalam Dao De Ching mengatakan bahwa manusia hanyalah salah satu dari 10.000 manifestasi tersebut dan tidak memiliki status khusus. Namun, karena keinginan dan kebebasan manusia, maka manusia dapat menyimpang dari Dao dan mengganggu keseimbangan harmonis dunia. Untuk itulah, manusia harus disadarkan. Bagaimana caranya? Dao tidak bisa digambarkan, melampaui segala sesuatu yang dapat dipahami. Karena itu, mengikuti Dao ditandai oleh Wu tidak ada. Untuk bisa hidup sesuai Dao, harus melalui Wu Wei atau tidak bertindak. Wu Wei bukan berarti tidak melakukan apa-apa, tetapi bertindak sesuai dengan alam, selaras dengan alam secara spontan dan intuitif. Wu Wei adalah bertindak tanpa keinginan, ambisi, atau mengandalkan konvensi sosial. Wu Wei adalah sebuah kehidupan yang tenang dan penuh meditasi. Wu Wei adalah hidup dalam kedamaian, kesederhanaan, dan ketenangan. Wu Wei bertindak dengan penuh pertimbangan, bukan secara impulsif. Hai, saya Lalat Sokrates. Karena filsafat tak hanya lahir dari Yunani, maka carilah filsafat yang berkembang di daerahmu.